Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali beribadah dengan saudara-saudara seiman kita. Mari saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam tema membangkitkan anak muda di Nain ya. Catatan Alkitab kita ada di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita ayat ini dan kita akan memperhatikan bersama-sama ya. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, 2-3 tahun yang lalu kita sempat dikejutkan kalau kita membaca berita-berita luar negeri itu sempat dikejutkan oleh seorang yang sudah sepuh bernama Cham Chan Watskal. Dari namanya angel ya sebutannya, Cham Chan Watskal, usianya 72 tahun. Dikejutkannya apa? Ini pria asal Thailand. Itu rupanya dia telah tidur dengan mayat jenazah istrinya itu selama 21 tahun Bapak Ibu. Jadi tentunya kan dibalsem ya, pasti dibalsem mayatnya ya. Selama 21 tahun di kamarnya di Bangkok, Thailand. Dan terus menemani sang istri yang telah tiada pada saat itu hingga selama itu. Saya pikir ini karena ya cinta yang sangat mendalam ya. Dan tidak sanggup untuk berpisah secara jasad lah istilahnya. Tapi dia kemudian menyadari usianya yang semakin sepuh dan dia kemudian menyerahkan jenazah istrinya itu kepada pihak yang berwenang untuk bisa mengkremasi. Singkat cerita begitu, karena dia sadar dia juga tidak akan bisa menunggui terus jenazah istrinya. Kisah yang memilukan sebetulnya Bapak Ibu, cuman ya cukup membuat orang tercengang-cengang, kok bisa ya sampai seperti itu ya. Kita melihat bahwa betapa dia berdukanya dengan kehilangan seorang yang sangat dikasihi. Relasi kasih ini tidak memampukan dia untuk bisa berpisah secara fisik. Sehingga pada saat itu dia harus mengambil keputusan itu di dalam jalan hidupnya. Dan ini adalah sesuatu yang memang jarang bisa terjadi. Tapi sesuatu yang terjadi di dalam sebuah relasi yang sangat dekat ketika berpisah itu adalah sebuah derita dan duka yang berkepanjangan di dalam hidup seseorang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Namun demikian kita bersyukur bahwa kita ditolong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Dan di dalam bagian perikop ini Tuhan ingin memberikan pesan kepada kita supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Bahwa Kristus Yesus itu adalah sang penghibur bagi kita. Yang datang kepada kita itu memberikan belas kasih untuk memulihkan keadaan derita dan duka kita.
melalui kuasa, kebangkitan, dan kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini adalah cerita historis. Perikop yang kita baca ini adalah kisah nyata. Dan saksinya begitu banyak pada saat itu. Bahkan dikatakan di catatan ayat yang ke-11, berbondong-bondong orang menyertai. Ayat yang ke-11, kisah ini terjadi setelah Tuhan itu menyembuhkan hamba dari perwira di Kapernaum. Kapernaum kemudian berangkat ke arah selatan. Itu ada sekitar jarak kurang lebih 40 km dari Kapernaum, masuklah di kota yang namanya Nain. Jadi setelah menyembuhkan orang hamba yang sakit dari seorang perwira di Kapernaum, Tuhan kemudian berjalan untuk melanjutkan pelayanannya. Dia berjalan bersama murid-muridnya dan juga ada banyak orang rupanya tertarik dan berbondong-bondong mengikutinya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu sedang melakukan perjalanan bersama murid-murid dan banyak orang mengikuti dan dilalah kebetulan bertemu dengan rombongan ketika mau masuk ke kota Nain. Kota-kota di sana tuh biasanya ada pintu-pintu gerbang karena kota-kota tuh biasanya ada tembok-tembok, ada pintu gerbang masuk ke sana. Bertemu dengan rombongan orang yang sedang berduka Bapak Ibu sekalian Tuhan. Orang yang sedang mengalami duka cita. Ayat 12 memperjelas kisah itu setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Orang mati diusung keluar. Memang kalau orang mati kecuali dia adalah keluarga dari Daud yang punya kedudukan khusus, dia boleh dimakamkan di dalam kota. Tapi kalau di luar itu orang mati itu biasanya diusung di luar kota lewat pintu gerbang kota itu untuk dimakamkan di luarnya. Itu ada anak laki-laki muda yang diusung dengan tandu yang sudah dalam keadaan mati yang akan dikuburkan oleh orang-orang pada saat itu dan didampingi oleh mamanya. Yaitu seorang yang dikatakan di situ janda. Tuhan mau masuk kota, kemudian keluarlah rombongan orang yang berduka ini. Apakah kira-kira ini kebetulan ya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan di dunia ini. Apalagi perjalanan hidup orang percaya. Kebetulan itu adalah ungkapan keterbatasan kita untuk memahami seluruh rencana Tuhan yang lengkap itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Memang kalau waktu itu rombongan itu lebih cepat keluarnya ya nggak ketemu Yesus. Atau Yesus lebih cepat masuknya ya nggak akan ketemu Yesus. Saya pikir ini adalah pengaturan dari Tuhan sendiri. Bukan kebetulan mereka itu berjumpa. Tetapi apa yang terjadi ini adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan sebetulnya Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur di tengah apapun juga di sana ada pemeliharaan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kita melihat di sini kitab suci itu dipenuhi dengan hal-hal yang sepertinya kayak kebetulan tapi sebetulnya tidak kebetulan. Kalau kita pernah membaca kisahnya Abraham ketika mau mengorbankan anaknya Ishak pada saat itu, ketika enggak jadi, kok ya dilalah kebetulan. Di situ ada kambing yang tanduknya tersangkut. Itu dari sudut pandang manusia kebetulan. Tetapi sebetulnya itu adalah pemeliharaan dari Allah sendiri. Kita menyaksikan banyak kisah-kisah yang sepertinya kebetulan, tetapi itu bagian dari rancangan Tuhan dan rencana Allah di dalam kehidupan umatnya. Kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb waktu mau menyerang dan mengintai Yeriko pada saat itu diketahui sama pasukan di sana dan kemudian apa? Mereka masuk ke dua rumah disembunyikan oleh seorang yang bernama Rahab. Orang yang dikatakan pelacur begitu ya, orang yang gak baik-baik. Tetapi bukan kebetulan kalau Rahab itu bisa masuk di dalam salah satu silsilah yang kemudian melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dari Rahab kemudian punya anak Boas, kemudian nanti kita melihat lagi ada Rut di sana. Rut adalah orang yang bukan orang Yahudi. Rut itu orang yang menantu dari Naomi yang orang luar ibaratnya. Bukan kebetulan kalau dia bisa masuk di dalam silsilah
silsilah yang menurunkan Tuhan Yesus. Dan ada banyak hal di dalam kehidupan yang kita lihat itu sepertinya kebetulan, Bapak. Wah, kebetulan, tapi enggak ada kebetulan itu sebetulnya. Bagi orang percaya, Tuhan tuh ngaturnya sedemikian rupa. Maka kita perlu meyakini perjalanan hidup kita, apapun hari ini Bapak Ibu, itu adalah di dalam bagian pemeliharaan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, orang Jawa itu orang sering ada istilah dilalah kersane ngalah gitu ya. Apa ya dokter terjemahnya? Ya kebetulan dikehendaki oleh Allah, sekali lagi. Karena dikehendaki Allah, bukan kebetulan. Karena bagian dari pemeliharaan Allah. Selanjutnya kita melihat yang dijumpai oleh Tuhan Yesus siapa di sini? Yang dijumpai oleh Tuhan Yesus adalah seorang yang memang mengalami duka yang sangat mendalam. Dikatakan di situ adalah seorang janda. Bapak Ibu, janda itu dalam gambaran kitab suci adalah pihak yang perlu mendapatkan perhatian. Janda dalam gambaran kitab suci secara umum itu adalah pihak yang perlu mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan, mendapatkan perhatian. Karena nggak seperti zaman sekarang ya, zaman sekarang kan emansipasi wanita itu sangat kuat sekali ya. Ibaratnya wanita bisa berkarir sedemikian rupa, bahkan gak perlu laki-laki itu bisa jadi di zaman sekarang. Tapi zaman dulu gak bisa Bapak Ibu. Zaman dulu itu kalau sudah suaminya meninggal, ini istri itu gak bisa apa-apa. Dia gak bisa punya pekerjaan yang mampu mendukung untuk penghidupannya. Bahkan kalau dia punya anak itu makin susah. Itu keadaannya seperti itu. Jadi gambaran janda ini adalah gambaran bagaimana orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian. Walaupun di dalam catatan-catatan yang lain Paulus juga kan memandang berbeda. Ada janda-janda juga yang yang ditegur juga ada. Karena hidupnya nggak bisa beres, kemudian banyak melakukan perguncingan sehingga ditegur oleh Paulus. Itu juga ada kan dalam kisah-kisahnya. Tapi secara umum janda ini adalah sosok atau pihak yang perlu mendapatkan perhatian. Kita tahu dia sudah kehilangan suaminya. Dan pada cerita ini bukan hanya suaminya, tapi dia kehilangan anaknya. Dan ditambah lagi anaknya itu bukan anaknya banyak, tapi anak satu-satunya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bayangkan kita bisa menempatkan gambaran penderitaan dari janda ini. Anak yang satu-satunya, yang tunggal mengalami kematian. Sepertinya hidup sudah tidak ada pengharapan lagi. Dan itu adalah duka yang sangat mendalam. Dan beberapa faktor keadaan inilah yang sepertinya menjadi akumulasi kesedihan yang amat sangat dari seorang janda ini. Itu yang seolah-olah tidak bisa terungkapkan lagi. Ibarat ngomong itu nangis gak enek iloe. Nangis tapi sudah tidak ada lagi keluar, air matanya sudah habis dan tidak bisa terungkapkan kesedihannya, keadaan yang terjadi. Dan kita melihat beritanya di situ memang catatannya nggak begitu sangat lengkap, terjadi begitu saja. Dan janda ini mengalami kehilangan. Tidak ada penjelasan yang lain di situ. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Di dalam hal inilah menjadi kesadaran bahwa sebuah kematian itu adalah seperti puncak dari duka cita seseorang. Kematian itu menjadi seperti puncak dari duka cita seseorang. Itu problem yang amat sangat kompleks sekali Bapak Ibu. Kalau orang itu mengalami duka karena kematian. Bapak Ibu, hidup manusia itu sekali lagi. Hidup manusia itu bukan kebetulan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Termasuk sekalipun di dalam kesenangan dan termasuk di dalam duka cita. Kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Manusia itu menghadapi takarannya masing-masing. Saya lagi sering mengatakan takarannya masing-masing di dalam penderitaan dan duka kita. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan penderitaan, duka itu dari mulai sekali lagi yang paling sepele sampai kepada yang paling puncak. Yaitu sebuah kematian itu cepat atau lambat akan dialami oleh siapapun dari antara kita Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang memang betul-betul kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa mampu menghadapi dan melewati situasi-situasi seperti itu. Secara khusus duka kematian itu mengapa begitu sangat berat? Karena itu sangat tidak bisa terlupakan. Itu sangat melekat di dalam pikiran dan hati kita. Di dalam kategori yang sangat berat. Penderitaan duka itu kategorinya itu sangat berat. Menempati posisi yang paling teratas
bagi orang yang mengalaminya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebagian orang mungkin mulai bisa move on ya, bisa melupakan atau bukan melupakan lah, merelakan, menjalani kehidupan walaupun di tengah duka masih berjalan dengan baik. Namun banyak orang yang menjadi hancur Bapak Ibu karena duka cita itu. Banyak orang yang akhirnya dirinya sendiri tidak bisa mengatur dirinya sendiri karena duka cita itu. Karena kematian orang yang sangat dikasihnya. Sampai-sampai ya seperti orang tadi mungkin sampai bisa tidur dengan mayat selama 21 tahun itu kan kadang-kadang nggak bisa masuk pikiran kita ya Bapak Ibu. Kalau kita membayangkan lagi hari-hari ini Hamas dengan Israel yang sedang bergulat perang Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa membayangkan duka cita korban yang dialami oleh kedua belah pihak. Keluarga di sana berapa? 2.500 orang harus mati kan itu, dari sipil, dari anak-anak. Itu sesuatu yang bisa menjadi trauma dan duka cita yang sungguh-sungguh bisa mempengaruhi kehidupan orang di sana Bapak Ibu. Melihat mayat bergelimpangan, rumah sakit itu bukan lagi tempat untuk menyembuhkan orang, tapi tempat untuk menimbun mayat di depan rumah sakit itu sedemikian rupa. Itu sesuatu yang menyisakan trauma dan duka cita. Saya tidak tahu, kita mungkin pernah mengalaminya dan saya pun pernah mengalami duka itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Atau mungkin dari antara kita ada yang belum pernah mengalami duka itu. Tapi kita perlu menyadari bahwa kematian itu sekali lagi menjadi momok karena akan menyisakan perasaan duka yang cukup panjang di dalam kehidupan kita. Orang mengatakan, nek duit uang bisa dicari gitu ya. Harta ya bisa diusahakan lah. Tapi nyawa yang telah tiada ini bagaimana bisa mengembalikannya? Wah itu berarti puncaknya di situ. Orang gak bisa mengalahkan itu Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang merindukan gitu. Saya pun merindukan gitu ya. Orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggalkan kita. Karena kita mengalami duka cita itu. Namun kita sepertinya sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi di dalam bagian ini. Karena kita sudah terpisah dan hanya bisa mungkin ya membayangkan wajahnya gitu ya. Kadang-kadang saya hampir lupa membayangkan wajahnya anak saya itu. Antara Caga sama Nuga itu membayangkan saja kadang-kadang kita hanya sebatas itu. Kemudian mengingat-ingat barang-barang sepeninggalannya. Mengenang gitu ya. Kita bisa mengingat waktu bercanda. Kita bisa juga mungkin mengingat kebaikannya. Mengingat apalagi pesan-pesannya mungkin. Dan banyak hal yang lain. Tapi ya sebatas itu. Gak ada lagi yang bisa kita upayakan sehingga bisa menyambung relasi dengan orang yang sudah tidak ada ini. Bisa lebih leluasa gitu loh. Menyatakan rasa kangen dan rindu kita. Gak ada bisa lagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan itu duka yang mendalam. Itu adalah duka cita yang sering datang. Menyelimuti bagi orang-orang yang pernah mengalami duka itu. Sampai dengan hari dan bisa dibawa seumur hidup kita Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan kita melihat di dalam perikop ini, dalam ayat yang ke-13, Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini ada kepekaan Bapak Ibu, ada kepekaan di dalam pandangan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin yang menangis bukan janda itu saja, tapi mungkin ada beberapa orang yang berbelas kasih di sana yang ikut berduka juga, yang menangis, tetapi Tuhan Yesus bisa melihat lebih tajam lagi kebutuhan penghiburan itu. Dengan melihat mamanya ini, seorang janda yang berduka ini Bapak Ibu, dia melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekali lagi, mungkin di sana ada banyak yang lain yang menangis, tapi Tuhan Yesus secara khusus bisa melihat duka yang mendalam yang dialami oleh janda tersebut. Seorang janda tersebut, seorang mama yang kehilangan anak yang satu-satunya pada saat itu. Dan Tuhan Yesus kemudian mendekati mamanya ini dan kemudian mengatakan, jangan menangis, jangan menangis. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kita nggak boleh tafsirkan salah dan lain, seolah-olah kalau jadi orang Kristen itu nggak boleh nangis. Bukan itu Bapak Ibu. Ini bukan soal kalau jadi orang Kristen itu harus strong gitu ya. Walaupun duka cita
wah tetap ketawa gitu. Saya pernah menghadiri duka cita salah seorang jemaat dan salah seorang anaknya itu kelihatan mama sudah mama sudah bahagia ya, kita nggak perlu sepertinya Bapak Ibu dia jadi orang Kristen tuh harus ya Tuhan tuh sudah memberikan kebahagiaan kekal, kita strong, kita kuat gitu, sepertinya gitu, seolah jadi aneh Bapak Ibu. Enggak begitulah, orang Kristen enggak begitu. Tapi bagaimana dengan kalimat ini? Jangan menangis. Apakah kita itu adalah orang-orang yang tidak diperbolehkan menangis begitu? Bukan itu. Bukan dilarang menangis atau Tuhan anti dengan tangisan. Walaupun Tuhan juga enggak senang dengan orang yang cengeng Bapak Ibu ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit mengeluh. Ya enggak juga begitu ya. Tapi tangisan itu sesuatu yang wajar dan itu adalah bagian dari perasaan kita. Kalau jadi orang Kristen enggak boleh sedih. Enggak ada seperti itu Bapak Ibu. Itu bukan konsep Alkitab. Bukan begitu. Sekali lagi, kecuali nangisnya nemen gitu ya. Anak kita kalau nangis, kadang-kadang kita jadi salah. Kesandung, jatuh, lambene jeder gitu. Anak lanang, enggak boleh nangis. Anak lanang enggak boleh nangis sih. Ya biar nangis enggak apa-apa. Tapi kalau nangisnya kemudian dilebay-lebaykan, diterus-teruskan, nangis sampai 3 jam, 4 jam, ya kita harus tegur gitu, harus ini, jangan nangis begitu. Tapi itulah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini bukan melarang untuk orang menangis, tapi kalimat jangan menangis dari Tuhan Yesus itu, Tuhan itu ingin mengatakan, aku ada dan siap memberi penghiburan. Tuhan Yesus itu, ini adalah ungkapan penghiburan. Dari Tuhan Yesus Kristus, ia mau memberi penghiburan dan dia ada hadir di sana siap untuk menolong dan memberi penghiburan. Dan kita lihat bahwa belas kasihan Tuhan Yesus ditujukan sekali lagi bukan kepada anak yang mati ini. Kadang-kadang kita kalau anaknya ada seorang muda yang meninggal tuh kita ngomongnya kasihan ya masih muda kok wis meninggal. Harusnya bukan ke yang meninggal loh Ibu. Kepada orang yang hidup dan Tuhan Yesus datangnya bukan duluan kepada anak ini tapi datangnya kepada mamanya yang dalam duka. Kalau anak yang meninggal sudah gak merasakan apa-apa tubuhnya itu, tapi kepada mamanya ini dan mengatakan jangan menangis. Dia memberi penghiburan kepada mama anak ini yang janda yang merasakan kehilangan amat sangat, bukan datang ke anaknya dulu. Tapi kemudian baru Tuhan Yesus mendekati mayat itu, usungan itu. Dan dia dikatakan di situ menyentuhnya. Kalimat ini menarik. Kenapa ada di situ? Memang ada beberapa catatan orang yang mengatakan ada konsep di sana itu kalau hanya menyentuh bendosone usungannya itu enggak apa-apa. Tapi kalau menyentuh mayatnya itulah yang membuat najis. Tapi dalam konsep umum biasanya di sana mengatakan enggak boleh menyentuh itu pun yang berkaitan dengan itu langsung itu akan dianggap najis. Tapi di sini sengaja dicatatkan bahwa Tuhan Yesus menyentuhnya usungan itu. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti ia berkata ayat 14 ya. Hai anak muda aku berkata kepadamu bangkitlah. Bapak Ibu Tuhan Yesus sentuh usungan itu. Itu melampaui konsep kenajisan. Kalau orang itu pasti menghindar. Karena kalau dia sentuh itu, dia dianggap najis dan dia harus ditahirkan sampai besok. Dengan upacara-upacara khusus. Tapi Tuhan Yesus sentuh hanya tidak membuat dia najis. Tapi justru sentuhannya itu mentahirkan, memulihkan dan memberikan kehidupan kepada anak yang mati ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini melampaui konsep kenajisan yang dianggap saat itu. Kalau nyentuh itu akan kemudian menjadi najis. Karena kematian itu. Karena Yesus datang dengan kehidupan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, orang yang najis sekali lagi ya akan dihindari orang. Tapi Tuhan Yesus pada saat itu mengubah dari kenajisan itu menjadi kehidupan. Bapak Ibu kita juga lihat dalam perkataan yang Tuhan Yesus katakannya. Ayat 14 itu. Bangkitlah aku berkata kepadamu. Hai anak muda aku berkata kepadamu. Bangkitlah. Ini kalimat betul-betul kalimat berotoritas Bapak Ibu. Kalimat bukan memelas-melas dan minta kuasa dari Tuhan. Tidak ada di sini. Kalimat yang sangat berotoritas di dalam perkataan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Seluruh nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus. Gak bisa lakukan kalimat seperti ini Bapak Ibu.
Kalimat yang betul-betul menyatakan keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Beberapa peristiwa Yesus membangkitkan orang mati ada beberapa kan cerita di dalam Alkitab itu. Ada Yesus membangkitkan anak Yairus itu ya. Kan bangunlah juga sama. Yesus membangkitkan ini anak muda Nain. Yesus membangkitkan Lazarus. Itu kisahnya itu grade-nya itu berbeda-beda juga. Kalau anak Yairus itu masih di rumah. Masih di rumah, diamben, diranjang, yang sudah dianggap mati tapi Yesus bangkitkan. Nah setelah itu anak Nain ini apa? Grade-nya naik lagi, sudah diusung, mau ke kuburan. Yesus bangkitkan. Lazarus bagaimana? Lazarus sudah masuk kuburan, sudah bau, bahkan ojo dibongkar sudah bau. Yesus bangkitkan. Apapun problem terbesar soal kematian ini, Yesus mampu mengatasinya. Ini loh Bapak Ibu, yang harus menjadi penghiburan bagi kita. Apapun itu kondisinya, Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukan mujizatnya. Mati pun bisa bangkit, yang lain-lain. Ya kita harus paling tidak mengerti kalau yang lain-lain lebih gampang daripada kematian itu. Pasti Yesus mampu untuk memulihkan kehidupan kita Bapak Ibu. Kematian musuh terbesar pun Tuhan bisa atasi. Musuh terakhir pun Tuhan bisa atasi. Nah, peristiwa ini harusnya meneguhkan kita. Dan itu sekali lagi mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak ada sosok pribadi, nabi manapun yang mampu mengatakan demikian dan melakukan demikian. Bapak Ibu, inilah yang menjadi peneguhan bagi kita. Yang menarik di sini, setelah dia membangkitkan anak itu, kemudian dia menyerahkan kepada mamanya. Menyerahkan kepada mamanya. Ini sesuatu peristiwa yang indah. Terputusnya hubungan itu, kemudian Tuhan memulihkan hubungan antara mama dengan anaknya. Disambung kembali melalui apa? Kebangkitan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, semua orang itu pada saat itu ketakutan dan kemudian mereka memuliakan Allah. Mereka menjadi, kenapa takut dan memuliakan Allah? Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu, kalimat ini tuh mirip-mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Elia pada zaman dulu. Kalau orang-orang Israel banyak yang sudah mengenal perjanjian lama di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24 itu. Maka mereka mengingat bagaimana Elia itu membangkitkan anak dari seorang janda yang membantu dia. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 18. Tapi ada kisah yang menarik di sana. Bahwa ketika Elia itu kelaparan dibantu makanan sama seorang janda dengan satu anak. Setelah Elia dibantu, anaknya kok sakit. Setelah sakit anaknya mati. Oh lalu jandanya itu bilang begini. Engkau ini utusan Tuhan, abdi Allah. Ini salahku apa? Aku diingatkan salah apa ini kok sampai anakku mati. Yang menarik di situ Bapak Ibu. Jadi kedatangan abdi Allah atau nabi Tuhan itu bisa membawa, dianggap dalam tanda petik, bisa membawa sebuah bencana bagi seseorang. Karena ketika nabi Tuhan itu datang, itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Itu yang pertama itu ada penghakiman, ada murka Tuhan yang akan disampaikan. Yang kedua itu ada berkat Tuhan yang akan disampaikan. Maka ketika seorang janda yang sudah melayani makannya Elia pada saat itu selesai, kemudian anaknya tiba-tiba sakit dan mati. Langsung dia merasa bersalah. Ini salahku apa ya? Kok tiba-tiba anakku mati gitu. Nabi, tolonglah salahku apa gitu. Tapi kemudian Elia membangkitkan anaknya itu. Tapi itu konsep yang ada Bapak Ibu. Konsepnya apa sih? Kalau orang susah, kalau orang menderita, kalau orang itu cilaka, berarti ada dosa yang dia lakukan. Maka dia takut kalau Tuhan datang melalui nabinya. Itu konsepnya pada saat itu begitu Bapak Ibu. Dan itu konsep yang sudah diterima oleh banyak orang pada saat itu. Tapi konsep itu sebetulnya kan ya memang betul bahwa dosa dan kesalahan itu akan membawa penderitaan. Itu memang betul. Tapi di dalam kehidupan kita nggak bisa baca semuanya dalam konsep itu. Seolah-olah kalau ada orang cilaka, oh ini dosanya apa ini? Kalau ada orang, oh ini dosanya apa? Selalu menjadi penghakiman-penghakiman. Yang disoroti adalah sesuatu yang negatif terus. Nggak bisa dibaca selalu begitu Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Maka kalau
dibacanya begitu kita akan kesulitan untuk mengkomparasi dengan apa yang dialami oleh Ayub pada saat itu. Ayub itu kan tercatat di dalam bagian Ayub pertama itu orang yang taat, yang saleh. Dari seluruh negeri itu tidak ada yang sesaleh itu. Tapi dia menderita. Ini kan nggak bisa cocok dengan konsep itu sebetulnya. Memang ada bagian-bagian bagaimana Allah pada saat itu menghukum Israel ya karena dosa mereka. Betul itu. Dan itu peristiwa-peristiwa berulang-ulang dialami oleh Israel. Dan itu mancep di pikiran orang-orang Israel pada saat itu. Bahwa kalau mereka dibuang dan mereka menderita itu karena dosa. Mereka menderita karena dosa. Mereka menderita karena mereka melakukan kesalahan. Tetapi Bapak Ibu tidak selalu begitu. Paulus sendiri di tengah-tengah penderitaannya Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi di dalam memandang sesuatu tetap kita perlu melihat di tengah-tengah penderitaan pun Tuhan memberikan belas kasih dan anugerahnya jauh melampaui dia datang sebagai hakim yang adil. Tapi dia datang di dalam belas kasih. Dan terbukti bahwa Yesus inilah datang. Yesus datang pada saat itu. Kedatangan Yesus tidak menyebabkan anak dari janda ini mati kan tidak. Anak sudah mati, Yesus datang dan Yesus memulihkan keadaan dari janda yang berduka ini. Bapak Ibu, disitulah kemudian mereka melihat kebesaran dari Tuhan Yesus dan mengingat kita ini sudah 400 tahun tidak ada peristiwa yang seperti ini. Dalam perjanjian lama sampai kedatangan Yesus itu ada masa 400 tahun tidak ada nabi, tidak ada firman dari Allah yang diberitakan melalui nabi. Maka mereka merindu-rindukan kapan nabi ini datang. Dan disinilah ketika mereka melihat peristiwa yang luar biasa itu, Allah telah melawat umatnya. Tapi bersyukur bahwa Allah melawat umatnya pada saat itu. Melawat dengan belas kasihnya. Bukan dengan penghakimannya. Nanti itu penghakiman di masa yang akan datang. Tapi dengan belas kasihnya. Seorang nabi besar sudah datang. Kadang-kadang kita nggak suka dengan istilah nabi ini Bapak Ibu. Istilah nabi ini sekali lagi bukan fokusnya ditekankan kepada kemanusiaan. Bukan. Yesus nabi bukan? Nabi. Bahkan jabatan Yesus kan ada 3 kan. Raja, imam, nabi. Kadang-kadang kita nggak terima kalau Yesus disebut nabi besar. Atau disebut nabi. Karena apa? Dia bukan hanya nabi, dia adalah Tuhan. Bukan begitu Bapak. Iya memang dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Tapi pengertian nabi pada saat itu adalah pengertian bahwa ini adalah pribadi yang dari Allah. Yang menyatakan Allah. Yang menyatakan kehendak Allah, menyatakan penghakiman Allah, dan menyatakan anugerah Allah. Inilah nabi yang harus dipercayai dan dihormati. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa risih kalau Yesus itu disebut nabi. Karena konsep nabi pada saat itu bukan merendahkan keilahiannya Yesus. Bukan. Tapi untuk menegaskan bahwa Yesus ini memang datang dari Allah. Memang dia datang. Bukan untuk mengatakan, oh Yesus cuma sekedar manusia. Bukan. Penekanannya justru kepada keagungan dan wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Kepada umatnya. Bapak sering kasih Tuhan, menarik sekali di sini bahwa Yesus kemudian disiarkan kabarnya ini kepada banyak orang. Memang di situ dikatakan mengapa ada rasa takut. Sekali lagi, karena nabi itu juga datang dengan teguran. Nabi itu bisa datang dengan membawa penghakiman dan murka Allah. Tetapi puji Tuhan di dalam bagian ini, Yesus datang dengan belas kasih dan dengan berkat Tuhan. Dan puji Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus bukan membawa penghakiman dan murka. Sebaliknya membawa penghiburan bagi seorang janda. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, berbahagialah kita yang masih bisa punya kesempatan untuk menerima belas kasih dan anugerah Tuhan. Saya mengatakan kenapa kesempatan? Karena tidak selalu ada kesempatan itu. Berbahagialah kita kalau kita tetap bisa merasakan itu. Apapun kondisi kita saat ini, apakah kita bisa menangkap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ini untuk membawa pemulihan dan penghiburan bagi kita sekalian. Karena sekali lagi tidak selalu kita bisa merasakan itu. Tuhan Yesus mengerti keadaan kita Bapak Ibu. Saya tidak tahu setiap kita pasti ada problem, duka cita kita masing-masing, kekhawatiran kita masing-masing. Tapi tidak bisa tidak dalam bagian ini kita hanya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Untuk bisa memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian ini, jangan menangis. Jangan menangis.
saat kita berduka, jangan menangis. Loh tapi enak Kak Tanto, setelah itu anaknya dibangkit. No, ya, loh, ini justru peneguhan iman ini kan. Jangan menangis, itu diungkapkan di pertama. Untuk apa? Menegaskan bahwa aku ada hadir di sini untuk memberi penghiburan. Ya tapi anaknya langsung dibangkitkan, kan enak toh. Kalau aku enggak, ya apa harus dibangkitkan semua Bapak Ibu? Kan enggak juga kan. Tapi kalimat penghiburan Tuhan dan keyakinan kita ketika dia mengatakan jangan menangis, menjadi keyakinan kita yang sama. Kalaupun tidak dibangkitkan, orang yang kita kasih ini tetap meninggal, kita boleh dihiburkan. Ada keyakinan bahwa orang yang kita kasih ini memiliki relasi yang semakin lengkap dan sempurna dan indah dengan Tuhan yang dia percayai. Dengan Kristus yang menyelamatkan dia. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Kalaupun tidak dibangkitkan, bukan berarti kita tidak mendapatkan penghiburan. Bukan. Tetapi kita melihat bahwa orang yang telah meninggal di dalam Kristus mengalami hubungan yang lebih indah, lebih kaya, lebih sempurna dengan Tuhan. Dan kita Bapak Ibu, kita ini yang ditinggalkan. Kita mungkin yang mengalami duka ini. Mari kita tak merasakan penghiburan. Dan kita belajar apa? Belajar untuk memenuhi hubungan kita dengan Tuhan itu. Bahwa kehadiran Tuhan itu adalah cukup untuk menggantikan segala sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Sampai enggak kita ke sana. Tuhan yang sama, Tuhan juga yang akan memberi penghiburan kepada kita. Dan Tuhan yang mengatakan jangan menangis ini juga. Tuhan yang sama juga yang akan mengatakan kepada kita dalam perkara yang lain. Dan Tuhan mengatakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan yang sama yang akan mengatakan kepada kita jangan takut. Jangan gelisah hatimu. Karena Yesus sekali lagi hadir dan dia siap ada di dalam kehidupan kita untuk memelihara kita. Mendampingi kita. Dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Karena itu ayat emas kita tadi diingatkan kepada kita. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang. Dan berpengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu, jangan putus asa, jangan menyerah. Tetaplah bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Penghiburan dari Tuhan. Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan takut. Dan Tuhan mengatakan, jangan menangis. Karena dia ada bersama dengan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dan biarlah cerita Injil ini kemudian ada dalam hidup kita dan kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Betapa Tuhan Yesus luar biasa menopang kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.